Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejabat membeli teri. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Anak-anak, untuk mengawali proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, semoga dengan kita membaca doa tadi, pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, ya, dan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Anak-anak, Pak Guru akan absen terlebih dahulu. Kelas 11-nya hari ini yang berangkat absen dari atau berangkat anak-anak? Baik, hari ini tanggal berapa ya? 4 November ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agung Dwi Setiadi. Ya. Atia Takiatul Labibah. Iya. Balkis Nabila Rizki. Iya. Yang Putri Pangestika. Iya. Fasyah Kamal Pak Kusodewo. Iya. Jaga ya Mas. Alhamdulillah ya Allah. Karindra Lawrence Sabna Divaja. Iya. Ya hadir ada boleh lah ya. Maulida Aprilia Stuti. Berseri-seri ya. Muhammad Ramadhani Novarisha. Iya, subur ya. Alhamdulillah. Muhammad Najmul Iman. Hadir. Ini keren kamu ya. Neni Mei Sintiana. Iya. Rehan Lazuardian Putra Tarmono. Hadir, Pak. Iya. Salwa Rainandita Andini. Iya. Mbak Salwa. Syifa Damayanti. Alhamdulillah. Terakhir Wafik Tiara Prameswari. Alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah nihil anak-anak sejumlah 14 siswa berangkat semua di kelas 11-3 ini. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Indonesia Raya, alangkah baiknya mari kita dengarkan dan saksikan video lagu nasionalis yang berjudul Pemudi dan Pemuda. Karena kemarin bulan apa ya? November, sebelum bulan November bulan di bulan Oktober itu ada slogan yaitu Sumpah Pemuda. Sehingga mari kita saksikan atau dengarkan lagu nasionalis berikut ini. Mana ya lagunya ya? Nah, ini sudah terlihat anak? Suaranya sudah ada? Belum ya? Belum ya? Bismillahirrahmanirrahim.
adalah lagu nasionalis ya anak-anak. Kalian sebagai penerus bangsa ini harus memiliki rasa nasionalisme yang kuat ya, yang tinggi, karena sesuai dengan visi misi sekolah, yaitu menciptakan generasi penerus bangsa yang islami, sehingga kalian diarahkan agar nanti kedepannya untuk menjadi ya penerus bangsa ini ya, karena pemuda adalah estafet dan tulang punggung negara ini. Kalau pemudanya kuat, insya Allah Indonesia akan bermartabat. Begitu ya, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, seperti Bapak Jokowi menyampaikan slogan di negara Indonesia ini. Baik anak-anak, marilah kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Pak Guru akan berpantun terlebih dahulu. Menangkap ikan sepat di Raja Ampat. Kalau kita semangat, pelajaran apapun akan tentu kita dapat. Itu ya anak-anak. Nah, untuk lebih menyemangati kita pada hari ini, marilah kita ucapkan yel-yel terlebih dahulu anak-anak. Siap ya? Siap. Smile. Maju bersama, hebat semua. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Bapak akan menanyakan materi minggu kemarin. Coba siapa yang masih ingat materi pada pembelajaran minggu kemarin? Saya Pak, Ya, tentang teks prosedur. tentang teks prosedur. Ya, coba jelaskan. Teks prosedur adalah teks yang menceritakan tentang tahapan-tahapan atau langkah-langkah sesuatu kegiatan Pak. Ya, ada lagi yang akan menambahkan? Saya Pak, Ya, silakan. tentang struktur teks prosedur. Tentang struktur teks prosedur. Ya, coba sebutkan. Teks prosedur memiliki struktur tujuan, langkah-langkah, dan penegasan perilaku. Ya, masih ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan. tentang kaidah kebahasaan dan prosedur, yaitu menggunakan kata kerja perintah, menggunakan pernyataan persuasif, dan menggunakan konjungsi. Ya, baik. Bapak sangat senang karena kalian masih mengingat pembelajaran minggu kemarin. Mari kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, baik. Bapak sangat senang tadi ya. Dan selanjutnya adalah pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari yaitu teks eksplanasi. Bentar, perlu tampilkan dulu. Bisa terlihat anak-anak? Iya. Jelas atau tidak? Jelas. Apa tulisannya? Eksplanasi. Iya, teks eksplanasi. Baik, anak-anak. Pada pembelajaran pagi hari ini, indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1. Menjelaskan struktur teks eksplanasi. Yang kedua, menelaah struktur teks eksplanasi. Yang ketiga, menyebutkan kebahasaan pada teks eksplanasi. Yang keempat, menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran discovery learning dan cooperative learning. Peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi yang tepat, serta mempresentasikan hasilnya di depan kelas dengan rasa ingin tahu, bertanggung jawab, dan disiplin selama proses pembelajaran, memiliki sifat responsif dan proaktif, mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik.
itu tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran pada hari ini, anak. Pak Guru akan berpantun kembali ya. Hari Minggu jalan-jalan ke Kota Baru. Jalan-jalannya naik taksi. Ya, apakah anak-anak sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Belum ya? Nah, kalau belum nanti bisa dijawab seadanya. Kalau sudah dijawab seadanya dulu. Ya, baik anak-anak, marilah kita sampaikan ide kalian melalui menti.com. Ya, silakan ambil HP kalian masing-masing. Ya, HP kalian masing-masing diambil, silakan. Sudah anak? HP-nya bagus kan ya? Bagus kan? HP-nya lebih bagus daripada gurunya ya. Silakan HP-nya diambil. Kalian masuk ke Google anak-anak. Klik Google. Setelah Google-nya diklik, masukkan atau tuliskan menti.com. Huruf kecil semua tanpa spasi. Setelah menti.com, kalian masukkan kode atau angka yang ada di layar depan ini. Kodenya terdiri dari 8 angka. Silakan masukkan anak-anak. 1807 0058. Kemudian submit. Nah, silakan kalian bisa menjawab lewat HP kalian masing-masing. Apa yang kalian ketahui tentang teks eksplanasi? Jawab satu kata saja ya. Silakan. Ya. Dijawab menggunakan HP kalian masing-masing. Nah, alhamdulillah sudah ada yang menjawab. Eksplanasi itu kejadian. Eksplanasi itu peristiwa. Eksplanasi itu bencana alam. Nah, baru 3. Yang lain silakan. Apa ini tulisannya? Nggak kelihatan ya? Gelap. Bencana alam, peristiwa, kejadian. Yuk, yang lain. Ya. Ini menurut kalian masing-masing pengertian dari teks eksplanasi. Ya, ada lagi yang menjawab peristiwa ya. Nah, baik anak-anak, itulah jawaban-jawaban yang sudah kalian sampaikan tadi melalui menti.com ya, dengan menggunakan HP Android masing-masing. Selanjutnya, marilah kita saksikan video yang berikut ini.
Pernah mengalaminya? Jangan sampai ya, minta. Karena saja lah, kalau saya di daerah sekitar ya meskipun terkait daerah Panturan, tapi kalau bilang sampai detik ini aman. Orangnya hilang. Kasihan ya anak. Kalian senang tidak tayang ini apa sih? Iya, benar bisa. Hati ya. Tuh, ayah anak. Kalau bisa berbuat mungkin ya enak. Baik, anak-anakku sekalian yang waktu cintai dan waktu sayangi, tadi kita sudah melihat tayangan video ya. Kira-kira coba siapa yang ingin menanggapi tayangan video tadi? Ya, silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari teman kita yaitu Mbak Bilqis Rahmawati ya, yang wanginya sepanjang hari ya. Silakan, apakah ada yang akan menjawabnya? Saya Pak. Ya. Menurut saya ternyata dari misi ini sudah benar. Apa saya boleh bertanya atau tidak? Iya. Mengapa gempa dan tsunami bisa terjadi di Aceh? Coba siapa di
Ya, karena cuaca buruk. Ya, selanjutnya Bapak akan bertanya, bagaimana cara kita mengatasi terjadinya gempa bumi dan tsunami? Saya Pak, Ya, selalu menjaga alam sekitar dan merawatnya Pak. selalu menjaga alam sekitar dan merawatnya. Siapa yang ingin menambahkan? Ya, Dengan bersiap diri dan berdoa kepada Allah agar terhindar dari bencana. iya, kita harus selalu bersiap diri ya. Kapan waktunya, kalau Allah sudah berkehendak, maka terjadilah pun payahpun. Ya, terjadilah. Kita tidak bisa mengelak. Jadi kita harus selalu bersiap diri ya, berbuat baik dan suatu saat siap menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak, mari kita beri aplaus untuk kita semua. Kita lanjutkan di materi teks eksplanasi, anak-anak. Pengertian teks eksplanasi tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya ya, yang menjawab peristiwa, kejadian alam ya dan sebagainya. Nah, sekarang ada pengertian ya dari sumber yang lain. Ini yang ada di depan. Coba Mas Renan dan Suhardi Putra Darmono dibacakan yang ini pengertiannya. Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, budaya atau yang lainnya. Iya, jadi teks eksplanasi itu tadi ada yang sudah menjawab peristiwa, bumi ya di awal. Jadi kita sampaikan bersama di sini tentang proses terjadinya sesuatu. Video tadi bercerita tentang apa ya? Tsunami dan gempa. Gempa dulu ya, gempa di laut, goyang-goyang ya. Nah nanti kan lepek-lepeknya ya di bumi itu bertumbukan akhirnya membuat gelombang jadi tsunami. Gelombang tinggi tsunami ini termasuk fenomena alam atau sosial alam? Iya, termasuk fenomena alam. Selanjutnya ada struktur teksnya. Karena setiap kita mempelajari teks, kita juga akan mempelajari struktur teks dan kaidah pembahasannya. Struktur teks ini bagian-bagian yang terdapat di dalam sebuah teks. Sedangkan kaidah pembahasannya, aturan itu aturan-aturan atau tata bahasa yang terdapat di dalam sebuah teks. Sehingga kemungkinan satu teks dengan teks yang lain bisa sama, bisa berbeda di dalam hal kaidah pembahasannya. Jelas ya anak? Jelas. Struktur yang pertama ada apa ya, Mbak Siva? Pernyataan umum. Ada pernyataan umum. Ya, pernyataan umum ini berisi tentang ya gambaran tentang kejadian yang sedang disampaikan. Kalau tadi berarti kejadian awal tentang proses terjadinya gempa dan tsunami. Struktur yang kedua ada apa? Mbak Maulida? Ada deret penjelas. Di struktur yang kedua ini deret penjelas itu berarti menjelaskan deretan-deretan atau informasi-informasi yang terdapat di dalam sebuah teks. Ya, jadi deret penjelas ini isinya yaitu tentang deretan-deretan penjelasan atau fenomena-fenomena yang terjadi. Ya, informasi-informasi yang terjadi itu apa saja? Nah, disampaikanlah di dalam struktur teks eksplanasi dalam bagian deret penjelasan. Bagian yang ketiga ada apa, Mas Dani? Ada ulasan. Ya, anak ulasan. Jadi penggal-penggal ya, ulasan meskipun kita sering mengaji ya, ulah kita kumpul berjinang, ulah Jawa ya, ulasan.
Ulasan ini tentang penilaian pendapat penulis terhadap informasi atau teks eksplanasi yang disampaikan. Berikutnya ada kaidah kebahasaan yang terdapat dalam sebuah teks eksplanasi. Yang pertama apa ya, Mbak Atia? Denotatif. Denotatif itu makna yang sebenarnya. Jadi dalam teks, nanti ketika kita menjumpai teks eksplanasi seperti tadi gempa dan tsunami, itu kata kalimatnya denotatif, yaitu makna yang sebenarnya, bukan makna apa? Kias atau ungkapan. Yang kedua ada kata apa ya? Mbak Fik? Ada kata teknis. Kata teknis ini kata-kata yang digunakan dalam bidang-bidang tertentu. Misal dalam gempa, tsunami, gempa terjadi dengan kekuatan 6,2 skala Richter. Ya, Richter itu kata teknis. Gempa tektonik, lempeng bergejolak. Nah itu juga kata-kata teknis. Artinya kata-kata yang digunakan dalam bidang tertentu. Berikutnya ada apa ya, Mbak Tia? Verbal kausatif ini kata kerja sebab akibat. Ya, sebab itu karena. Selanjutnya ada apa, Mas Pasar? Kata kerja pasif. Ada kata kerja pasif. Kata kerja pasif, ya. Ada juga yang menjelaskan kata kerja aktif. Kata kerja berarti kata yang menggambarkan pekerjaan. Aktif, ibu menyapu itu aktif. Pasif, disapu, ibu menyapu lantai disapu ibu. Gitu ya. Jadi kata kerja pasif. Berikutnya ada apa, Mas Agung Dwi Setiadi? Keterangan waktu. Keterangan waktu. Kodok. Kata keterangan waktu. Iya, kata keterangan waktu ya, sebenarnya dengan warna anak-anak. Jadi karena sering zoom menggunakan headset ya, jadi telinganya kayak kita ya, konsentrasinya berganti. Kata keterangan waktu berarti menggambarkan waktu ya. Hari ini, besok, dan hari ini, pagi hari, Senin, Selasa, Rabu ya. Yang terakhir ada apa? Ada kalibrat, ada konjungsi. Konjungsi apa ya? Iya. Dan Sibis menyampaikan yang kata. Salah tidak apa-apa ya, karena kita belajar itu nanti ada kebenaran ataupun ada variasi dari kita semua. Konjungsi ini kata penghubungan. Jadi kata yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Contohnya apa? Iya, dan ya, tapi bukan sudah berjalan saya ya. Apabila esok kita enggak. Dan selain dan ada lagi konjungsi yang kalian ketahui banyak ya. Apa? Iya, tapi subisi atau ya, atau juga termasuk. Jadi anak-anak, nanti kalau kalian menemukan kaidah kebahasaan ini di dalam sebuah teks eksplanasi, nah tulis dan sampaikanlah nanti ketika diskusi kelompok atau presentasi di depan kelas. Sudah paham anak-anak? Alhamdulillah. Nah, ini ada contoh teks yaitu gempa Aceh. Teks ini ada di halaman 26-27 buku kalian. Silakan dibaca dan dicermati terlebih dahulu. Silakan.
samping kalian melaksanakan tugas yang diberikan Pak Guru juga menilai sikap kalian, ya. Jadi dalam penyelesaian tugas yang diberikan Pak Guru ataupun yang tadi Pak Guru sampaikan, itu Pak Guru sambil mengamati anak-anak semuanya dan masuk ke dalam penilaian sikap, sehingga sikap kalian baik, jadi nanti nilainya baik. Ya, kalau sikapnya belum baik, tidak apa-apa. Nanti Pak Guru panggil dan sampaikan. Ya, anak, paham? Alhamdulillah. Silakan dilanjutkan. Baik, anak-anak, sudah selesai membacanya? Ya, bagus. Tadi kalian sudah melihat tayangan video. Berupa tayangan apa? Iya, yaitu gempa dan tsunami di Aceh. Nah, sekarang kalian sudah mencermati teks di buku kalian. Apa isi teks itu? Tentang gempa dan tsunami Aceh. Nah, silakan siapa yang akan menyampaikan pendapat atau pertanyaan berkaitan dengan kegiatan melihat tayangan video tadi dan membaca teks itu. Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, tadi kita sudah melihat tayangan video tentang gempa dan tsunami di Aceh. Dan kita juga telah membaca teks eksplanasi tentang gempa bumi dan tsunami Aceh. Berarti kita bisa menyusun teks eksplanasi berdasarkan kejadian nyata seperti video tadi, ya Pak? Ya, bagus pertanyaan dari Mbak Sipa. Mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaan dari temanmu. Saya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Peristiwa tersebut bisa kita buat dan jelaskan menjadi teks eksplanasi dan termasuk fenomena alam Pak. Ya. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran yaitu menganalisis struktur teks eksplanasi dan kaidah pembahasan teks eksplanasi. Nanti dengan pembentukan kelompok. Sekarang silakan ketua kelas ya untuk membagi kelompok di kelas ini. Silakan. Baiklah teman-teman, kita akan membagi kelompok. Saya minta kalian mengambil buku ini yang berisi nama sastrawan dan kalian membentuk kelompok sesuai dengan nama sastrawan yang kalian dapatkan. Baik, tadi sudah mendapatkan pembagian kelompok oleh ketua kelas masing-masing. Silakan dibuka dan langsung saja membentuk kelompok sesuai dengan yang ada di tulisan itu. Silakan. Untuk kelompoknya meningkat boleh ya, dekat lah. Jadi ada berapa kelompok? Kelompok kan? Ada dua kelompok, yaitu kelompok Hairi Anwar dan kelompok Taufik Ismail. Silakan membentuk kelompok ya. Yang laki-laki
dengan kelompoknya sendiri dan yang perempuan dengan kelompoknya sendiri. Silakan. Kursinya bisa dibalik atau mejanya dikatakan boleh bapak saja. Laksana hati-hati. Silakan. Sudah mengelompok anak-anak? Sudah, Pak. Ya, Pak Guru akan membagikan kelompok Haidar Anwar dan Taufik Ismail. Nanti anak-anak menganalisis struktur teks eksplanasi dan kaligrafi bahasaannya. Nanti anak-anak perwakilan kelompok dua orang maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Paham anak? Alhamdulillah. Kelompok Haidar Anwar mana ini? Ya. Kelompok Taufik Ismail mana ini? Nah. Kelompok Haidar Anwar. Kelompok Taufik Ismail. Nah, silakan Pak Guru beri kesempatan untuk kalian berdiskusi terlebih dahulu. Ya, silakan. Pak Guru sampaikan kembali ketika kalian bekerja kelompok, Pak Guru juga akan melakukan penilaian sikap anak-anak. Jadi dikerjakan dengan sebaik mungkin. Silakan. Teman-teman, sekarang kita akan mengidentifikasi teks eksplanasi tentang gempa bumi ini. Saya akan membacakan paragraf pertama dan kedua dulu ya. Gempa Aceh. Gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 10.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Dan ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Dampak kerusakannya meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat Semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Gempa ini juga mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Dan ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Menurut kalian apa isi dari paragraf pertama ini? Menurut saya paragraf pertama menjelaskan tentang waktu dan tempat terjadinya gempa di Aceh.
Tapi kalau menurut saya, paragraf pertama ini mengidentifikasi terjadinya gempa. Saya setuju dengan pendapat Rehan karena dalam satu paragraf ini menjelaskan tentang kejadian gempa. Jadi kesimpulan yang telah kita sepakati itu bahwa paragraf pertama itu identifikasi fenomena. Baik, teman-teman, sudah jelas dengan saya akan membacakan kekuatan gempa berkelanjutan dari magnitudo 4,9 dengan korban yang jelas mencapai 214.200, orang hilang, dan 1.123.900 kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Indonesia, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Di Indonesia, gempa menelan lebih dari 1.060 korban jiwa. Puluhan gunung hancur oleh gempa utama, terutama di Malabo dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Namun, kebanyakan korban disebabkan oleh tsunami yang menghantam pantai barat Aceh dan Sumatera Utara. Menurut kalian, apa isi dari paragraf tadi ya? Menurut saya, isi dari paragraf yang tadi dibaca adalah tentang rincian korban gempa dan daerah-daerah yang terkena gempa. Menurut saya, isi paragraf tadi yang dibaca adalah deretan penjelas yang terjadi dalam gempa itu. Baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Baik, sekarang kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikannya di depan kelas. Silakan kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 mempresentasikan. Nanti kelompok 2 menanggapi. Silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Isi teks gempa yang mengakibatkan tsunami di Aceh dan dampak yang menyertainya, yaitu gelombang air laut naik dan membanjiri daerah di Aceh. Selain di Aceh, gempa dan tsunami juga terangsang di beberapa negara tetangga seperti Sri Lanka, India, dan Thailand. Untuk teksnya itu paragraf 1 termasuk pernyataan umum, paragraf 2 sampai paragraf 7 termasuk ke dalam bagian daerah jelas dan paragraf 2 dalam penggunaan. Terkait dengan bahasanya, menggunakan kata-kata yang bermakna alternatif atau makna yang sebenarnya. Yang kedua, menggunakan konsumsi dan yaitu terletak pada paragraf 2, 3, 4, 5 dan berapa. Sudah kelompok 1? Sudah, Pak. Ya, bagaimana tanggapan kelompok 2? Setuju, Pak. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Dan silakan, ya, silakan kembali ke tempat. Sekarang gantian kelompok 2, silakan presentasikannya. Kawannya, kawannya,
dari teks itu dalam paragraf 1 pernyataan umum, 2 dan 7 dan penjelas, dan paragraf 8 itu adalah ulasan. Dan kaidah kebahasaannya, yang pertama kata teknis, yaitu empat gelombang dan yang kedua kata kerja kausatif, yaitu mengakibatkan dan disebabkan. Yang ketiga kata kerja pasif, yaitu disertai, disebabkan, dan nomor 4 yaitu konjungsi, dan namun, atau, akan, dan tetapi. Baik, segitu yang bisa kita sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Tanggapan kelompok 1? Setuju, Pak. Iya, bagus. Kita beri kelas untuk kita. Nah, silakan posisinya dirubah seperti Jakarta. Pelan-pelan, hati-hati. Posisinya jalan. Ya, kita berdiri. Berdiri, ya. Semuanya duduk di tempat masing-masing dengan kaki kembali, ya. Halo. Ya, bagaimana anak-anak tentang presentasi tadi? Sudah semuanya ya? Kita telah melaksanakan proses pembelajaran, yaitu menganalisis struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi tadi. Dan luar biasa, kalian sudah menghasilkan hasil diskusinya yang ada di papan tulis itu. Bagus semuanya ya. Pink, unyu-unyu ya. Tanda cinta ya, perempuan mabuk paham ya. Laki-laki mungkin lebih simpel ya. Tidak ingin terlalu repot atau tidak ingin terlalu ribet. Kalau perempuan kan ya itulah hasilnya ya. Alhamdulillah, Pak Guru sangat bangga terhadap kalian semuanya. Bapak ingin bertanya kepada kalian, bagaimana proses kalian sampai menghasilkan struktur dan kaidah pembahasan teks eksplanasi? Saya Pak, Ya, satu pembahasan dan matematiknya akan dianalisis. Kedua, mengidentifikasikan isi dalam setiap paragraf. Yang ketiga, menamai setiap bagian sesuai dengan paragraf. nah siapa yang menanyakan struktur atau bagian teks eksplanasi? Saya, Pak. Ya, Struktur teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Identifikasi fenomena, 2. Peristiwa kejadian, dan 3. Ulasan. ya bagus. Apakah ada yang menambahkan? Saya Pak, Ya, struktur teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian pertama, pengertian atau penjelasan dan permasalahan sehingga disebut dengan identifikasi fenomena. Bagian kedua berisi tentang rangkaian peristiwa yang dibicarakan melalui satu kausalitas sehingga disebut tentang kejadian. Bagian ketiga berisi pernyataan pendapat penulis sehingga disebut dengan bagian ulasan. bagus. Kita beri aplaus untuk kita. Nah, selanjutnya Bapak ingin menanyakan kepada kalian tentang pesan-pesan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan, siapa yang akan menyampaikannya? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat mengasihkan dan bermanfaat. Saya jadi mengetahui peristiwa alam, sebab akibat, dan cara menghadapinya. Setuju nggak, teman-teman? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak akan mengadakan evaluasi atau penilaian. Oleh karena itu, semua buku silakan disimpan di laci dulu anak-anak untuk melatih kejujuran dan siapkan alat tulis kalian. Sudah siap anak-anak? Sekali lagi ketika merasakan Pak Guru
juga menilai sikap kalian, ya. Jadi kerjakan dengan buku taruh di laci, yang ada di meja hanya alat tulis saja, ya, sehingga akan melatih kejujuran kalian masing-masing. Silakan. Nah, silakan anak kerjakan. Pak Guru beri waktu untuk mengerjakan. Silakan ditulis dan dikerjakan terlebih dahulu. Baik anak-anak, waktu mengerjakan sudah selesai. Silakan bagian yang paling belakang untuk mengambil lembar yang tadi, lalu kumpulkan tadi ke Pak Guru. Silakan dikumpulkan seadanya, apa-apa. Ayo kumpulkan tadi. Bawa B, Kristia, Agung, Harindra, kemudian diambil tugasnya, lalu dikembalikan lagi kepada Pak untuk dinilai nanti, ya. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Baik anak-anak, pembelajaran sudah kita lalui dari awal sampai tadi penilaian kalian, ya. Dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu Pak Guru beri oleh-oleh, ya, atau PR atau pekerjaan rumah agar kalian selalu ingat dan terngiang-ngiang oleh suaraannya dan tugas-tugasnya. Nanti silakan kalian membuat atau menyusun teks eksplanasi bebas, boleh fenomena alam ataupun fenomena sosial. Paham anak-anak? Nanti kita bahas dan kita nilai di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan mohon maaf apabila Aan dalam menyampaikan pembelajaran kurang cerdas atau kurang beragam, ya, kurang bagus, ya, mohon dimaafkan. Silakan untuk menutup doa penutup pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.